Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya, teman-teman. Nah, balik lagi di channel YouTube English Awi yang akan selalu sharing tips-tips belajar English dunia kampus dan program beasiswa. Nah, saya Nanda Nur Sofyana, salah satu dosen Fakultas Ekonomi, akan menjelaskan kenapa sih dosen perlu tahu dan ikutan program-program kampus Merdeka. Nah, di edisi video kali ini, aku akan mencoba memberikan atau sharing salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar. Kampus Mengajar Angkatan 4. Oke, di tahun 2022. Nah, video ini berisikan informasi dan juga motivasi bahwa banyak sekali program dari Kampus Merdeka yang bisa mahasiswa dan juga ibu dan bapak dosen untuk join, untuk mengikuti. Nah, untuk yang belum pernah mendaftar, aku berharap bisa kemudian semangat untuk memantau terus program-program dari Kampus Merdeka, baik untuk adik-adik mahasiswa maupun dosen. Yang tentu saja benefitnya bukan hanya wawasan, tapi juga akan diberikan berupa uang saku. Oke, nah program ini didesain seperti yang tadi aku jelaskan di awal, bukan hanya untuk seorang dosen, tapi juga untuk adik-adik mahasiswa. Oke, so di sini teman-teman semuanya, aku udah buka dua tab. Ada tab dari website officialnya Kampus Merdeka. Nah, di sini secara brief, secara ringkas aja, Kampus Mengajar adalah salah satu dari banyak banget program-program dari Kementerian Pendidikan, ya, yaitu programnya Kampus Merdeka. Nah, apa itu Kampus Mengajar? Di sini dijelaskan, Kampus Mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP. Jadi hanya jenjang 2 ini aja, SD dan SMP, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Oke. Nah, mahasiswa bisa membuktikan ilmu, keterampilan, dan juga inspirasinya yang bisa dibagikan untuk adik-adik di SD dan juga SMP. Nah, kenapa harus mengikuti Kampus Mengajar? Di sini ada 3 hal yang bisa didapatkan, yaitu terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran literasi. Jadi pasti teman-teman akan mendapatkan banyak wawasan dan juga ilmu. Terus juga bisa mengasah kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, dan juga gimana kalau langsung terjun ke lapangan. Jadi bisa lebih mudah untuk punya skill dalam problem solving. Nah, terus kemudian ada mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, ini yang sangat menarik mungkin untuk adik-adik mahasiswa dan tentunya juga untuk dosen pembimbing lapangan atau DPL, ya, mendapatkan bantuan hidup dan juga UKT. Nah, ini bagi yang sedang tidak menerima bantuan dari pemerintah lainnya. Nah, untuk mendaftar program ini pastinya ada beberapa syarat dan juga tugas ataupun tanggung jawab dari calon-calon peserta. Nah, di sini dijelaskan di website ini, Kampus Merdeka kemdikbud.go.id/program/mengajar. Di sini dijelaskan apa aja syaratnya dan juga peranan dari program ini sebagai mahasiswa, DPL, dan juga koordinator perguruan tinggi. Nah, jadi program ini itu didesain untuk mengkoordinasikan sekolah SD dan SMP, khususnya perguruan tinggi. Nah, makanya di situ adik-adik mahasiswa sangat berkontribusi untuk meningkatkan skill literasi dan juga numerasi yang pastinya akan dipimpin oleh ibu dan bapak dosen pembimbing lapangan, dan juga nanti semuanya akan terkoordinir dengan seorang koordinator perguruan tinggi. Nah, di sini ada program untuk angkatan 4, ya, jadi sudah berjalan 1, 2, 3. Nah, ini program yang keempatnya di tahun 2022. Nah, pendaftarannya kapan, seleksinya, pengumuman, dan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun di bulan Desember. Nah, berikut ini ada sosialisasi yang pernah aku ikut untuk program Kampus Merdeka Kampus Mengajar tahun ini. Nah, ini mungkin filenya lebih jelas, lebih detail daripada yang sebelumnya. Di sini ada gambaran, tadi udah rekrutmen,
Nah, peran dan tugas mahasiswa, mungkin itu hal yang paling penting, kita bisa skip beberapa hal di sini. Nah, di sini mengapa mahasiswa harus ikut kampus mengajar. Jadi banyak poin-poinnya sebagai agen perubahan. Nah, jadi semakin pastinya akan adik-adik semuanya akan menambah wawasan untuk skill public speaking-nya ataupun problem solving-nya karena langsung terjun ke lapangan. Nah, di situ juga akan mengasah keterampilan hard maupun soft skill. Nah, tentunya akan diberikan benefit-benefit berupa bantuan biaya hidup dan juga biaya kuliah atau uang saku. Nah, terus juga nah ini yang sangat-sangat menarik, yaitu diakui atau pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, sementara untuk adik-adik, di sini ada manfaat untuk perguruan tinggi dan dosen, mendukung perguruan tinggi untuk mencapai IKU, memberikan kontribusi nyata, memberikan ruang pengabdian, dan memberikan kesempatan kepada dosen. Oke. Nah, untuk sekolah jelas pastinya ada manfaatnya juga, pastinya sekolah SD dan juga SMP itu akan mendapatkan pembelajaran literasi dan numerasi dari adik-adik mahasiswa yang dipimpin oleh dosen pembimbing lapangannya masing-masing. Nah, ini dia lini masa program Kampus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022. Oke, di sini jelas dari pendaftarannya, kapan, seleksinya, pengumumannya, sampai dengan di bulan Desember. Nah, ini dia rekrutmen dan proses seleksinya. Jadi ini beberapa syarat untuk adik-adik mahasiswa yang pengen ikut. Kalau mungkin yang tahun ini belum sempat ikut, belum sempat bergabung, mungkin bisa punya motivasinya dulu, karena kampus Merdeka ini punya banyak banget program, tidak hanya kampus mengajar, tapi ada banyak lainnya. Jadi setiap semesternya harus sering-sering cek website kampus Merdeka, apa aja sih program yang ditawarkan, apa yang tertarik bisa adik-adik semuanya ikuti. Begitu juga Bapak dan Ibu dosen. Nah, ini dia syarat-syarat mahasiswa peserta program kampus mengajar. Nah, mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi, D3 maupun D4, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah. Nah, ini hal yang paling penting. Di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi, hanya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan yang hanya bisa mendaftar, baik itu vokasi maupun PTN dan PTS, dan berada minimum di semester 4. Juga IPK sangat menentukan. Untuk adik-adik yang IPK-nya di atas 3,5 itu pasti lebih diutamakan untuk lulus. Oke, dokumennya nggak terlalu banyak yang harus diikuti, yaitu bisa dilihat di sini dan bisa juga diklik dari link. Nanti linknya aku bisa kirimkan di bawah di deskripsi. Nah, untuk DPL, nah di sini ada 2 persyaratan, dosen aktif tentunya dari program studi S1 dan D3 atau D4 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jelas harus di bawah naungan Kemendikbudristek. Oke, nah terus untuk surat-suratnya hanya cukup melampirkan surat fakta integritas, memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, berikut linknya nanti aku taruh juga di deskripsi. Nah, terus yang terakhir ada syarat untuk menjadi seorang koordinator PT Kampus Mengajar. Oke, nah ini hal yang menarik dari program ini untuk angkatan 4 daripada program-program di angkatan sebelumnya, yaitu syarat PT terakreditasi dihapus. Jadi yang tidak terakreditasi juga bisa mengikuti program ini. Nah, terus syarat akreditas Prodik B atau baik sekali diganti menjadi Prodi terakreditasi saja. Mahasiswa akan ditugaskan dekat wilayah domisili mahasiswa. Nah, ini yang juga sangat penting. Karena kadang mahasiswanya sudah mendaftar, sudah lulus, sudah diberikan di mana penempatan SD dan SMP-nya untuk memberikan inovasi-inovasi tadi, tapi karena jaraknya cukup jauh, akhirnya mahasiswa yang lulus tadi itu malah tidak bisa ikut, mengundurkan diri. Nah, jadi di sini kebijakannya berbeda, mahasiswa akan ditugaskan dekat wilayah domisili mahasiswa.
Oke, intervensi sekolah, bla bla bla. Oke. Alur seleksi mahasiswa. Nah, jadi untuk seleksi mahasiswa dan juga DPL itu sedikit berbeda. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, di sini harus diperhatikan sebagai motivasi untuk angkatan berikutnya. Di sini yang jelas harus lulus seleksi administrasi dulu, ya, jadi harus lihat syarat-syarat utamanya apa, terus baru seleksi berkas. Seleksi berkas nggak banyak berkasnya, terus baru ke seleksi skill di sini. Ada tes literasi numerasi, ada VCAT. Nah, untuk VCAT atau Value Clarification Test, mungkin teman-teman belum familiar dengan hal ini, bisa dicek ke video sebelumnya. Dan juga ada survei kebinekaan. Baru ketika teman-teman lulus, untuk ketiga-tiga tahap tes ini baru ntar dinyatakan lulus atau tidak. Nah, sedangkan untuk alur seleksi DPL, seleksi berkasnya itu nggak sebanyak, dan juga seleksi tesnya, skill tesnya nggak juga sebanyak untuk adik-adik mahasiswa. Oke, jadi cuma satu tesnya untuk Ibu dan Bapak DPL, Value Clarification Test. Oke, ini dia untuk koordinator PT. Ini yang paling penting, yaitu tanggung jawab, peran dan tugas peserta. Jadi untuk mahasiswa, tadi sudah dijelaskan juga di website Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, apa aja secara brief tugas-tugasnya, yaitu ada 5 poin di sini, ada 6 poin. Membantu guru beradaptasi, membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, memberikan inspirasi, menjadi duta edukasi, melakukan sosialisasi produk pembelajaran. Nah, sedangkan untuk tugas dosen pembimbing lapangan, di sini ada beberapa poin juga, melakukan komunikasi dengan guru pamong, mendampingi mahasiswa selama proses berlangsung, persetujuan terhadap laporan mahasiswa di laman MBKM, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga sekolah, melakukan sharing session dengan kelompok mahasiswa bimbingan, memberikan penilaian tengah dan akhir, memberikan rekomendasi, dan juga pengembangan diri untuk mahasiswa. Nah, ini dia peran dan tugas dari masing-masing peserta. Dan ini dia peran dan tugas koordinator PT Kampus Mengajar. Nah, pelaksanaannya bagaimana tahap pelaksanaan Kampus Mengajar, ada di sini pra-penugasan, penugasan, dan pasca penugasan. Jadi, sebelum mendapatkan benefit seperti misalnya untuk adik-adik mahasiswa dapat pengakuan 20 SKS, ataupun dapat uang saku, baik itu untuk mahasiswa dan juga DPL, tentunya tetap harus diperhatikan tugasnya masing-masing ataupun tanggung jawabnya masing-masing. Dan juga di sini ada sanksi. Nah, sanksi-sanksi yang harus juga diperhatikan karena pastinya akan mendapatkan beberapa benefit tadi. Nah, sanksinya di sini berupa yang pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, DPL, dan juga koordinator PT atas ketentuan-ketentuan yang diberlakukan atas program Kampus Mengajar, yang diberikan sanksi berupa teguran, penundaan pembayaran biaya hidup, honor, dan juga dana lainnya, pemberhentian sebagai peserta program DPL dan koordinator PT. Juga yang keempat, pemblokiran untuk periode berikutnya. Nah, ini sangat penting. Juga bahkan yang terakhir ada pengembalian dana. Jadi karena pasti akan diberikan benefit berupa uang saku untuk ketiga-tiga peserta ini, baik itu untuk adik-adik mahasiswa, Ibu Bapak DPL, dan juga koordinator PT. Nah, tentunya selain membayangkan banyaknya tadi benefit, kita juga harus tetap strict ke tanggung jawab dan juga sanksi-sanksinya. Oke, nah, untuk video sebelumnya itu aku fokus ke apa itu VCAT tadi, baik itu untuk mahasiswa dan juga Ibu Bapak DPL. Nah, untuk video selanjutnya aku akan coba membahas gimana cara mendaftarnya, cara membuat akun, dan juga cara mendownload aplikasi untuk tes VCAT-nya ya, teman-teman semuanya. Nah, itu dia untuk video hari ini. Please leave us the comment, and then tekan tombol like-nya kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan satu lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya untuk info-info menarik lainnya seputar belajar bahasa Inggris, info-info untuk kampus, program kampus, dan juga program beasiswa tentunya. Okay, see you on the next video, guys. Bye, everyone.